Nah, ini batangnya teman-teman. Ini batangnya, ini masih pohon terong poka. Kesini dan kita sambung di sini teman-teman. Sepertinya nggak lama lagi ini akan berbunga teman-teman, karena daunnya sudah lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Epen Pakih di channel Dunia Tanaman. Di video kali ini kita akan bongkar cara penyambungan terong ungu dengan terong poka. Terong poka itu biasanya disebut dengan rimbang atau terong koka, dan ada juga yang menyebutnya dengan nama terong ceri. Nah, kenapa kita sambungkan terong ungu dengan terong poka ini? Karena ada beberapa kelebihan yang dimiliki terong poka, yaitu memiliki usia yang cukup panjang dan bahkan bisa bertahun-tahun. Terong poka memiliki pohon yang lebih besar dibanding jenis terong lainnya, serta dapat berbuah sepanjang waktu. Nah, dengan demikian kita asumsikan bahwa terong poka ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyerap makanan, sehingga kalau kita sambungkan dengan terong ungu, maka produksi terong ungu akan meningkat dan berusia panjang seperti halnya terong poka. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke cara penyambungan terong ini, sekilas saya akan perlihatkan kepada teman-teman penyambungan terong ungu ke pohon terong poka yang sudah berhasil. Nah, ini dia teman-teman, penyambungan yang sudah berhasil. Ini proses sebelumnya yang masih baru dan perkembangannya terus saya pantau sampai kondisi seperti ini. Ini nih teman-teman, dan saat ini sudah mulai muncul bakal bunga. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke video cara penyambungannya. Untuk pengambilan entres terong ungu ini kita ambil yang sudah tua daunnya ya. Kita ambil yang sudah tua seperti ini teman-teman. Kemudian kita potong saja seperti ini, dan kita tidak perlu mengambil entres yang panjang ya, tidak harus di pucuk sebenarnya sih, sebenarnya bisa lebih di bawah ya. Untuk pemilihan batang bawah pada terong poka itu kita ambil dahannya yang masih muda dengan ciri-ciri warna yang masih hijau, dan kalau bisa hampir sama ukurannya dengan entres terong ya teman-teman. Seperti itu ya kira-kira ya. Kenapa kita pakai yang masih hijau? Karena kambiumnya masih banyak teman-teman, jadi tingkat keberhasilannya biasanya lebih tinggi teman-teman. Dengan ukuran batang bawah itu yang kita ambil itu hampir sama ukurannya dengan entres terong yang kita akan sambungkan teman-teman. Jadi kita rapikan dulu seperti ini, kemudian kita belah lebih kurang 2 cm ya, kita belah lebih kurang 2 cm seperti ini teman-teman. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian kita buang daun entres ya teman-teman. Terong ini kita buang dulu entresnya, daunnya, tapi jangan dibuang semuanya, kita sisakan sedikit bagian ujung. Nah, kemudian kita sayat membentuk seperti huruf V teman-teman, pelan-pelan saja. Yang penting sayatannya rapi, rata gitu ya, supaya nanti menempel pada batang bawah atau terong poka ini teman-teman. Jadi benar-benar menyatu gitu ya dengan terong poka. Nah, seperti ini ya. Nah, cukup jelas mungkin ya. Oke, sekarang kita akan selipkan di terong poka ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang penting antar kulit ini harus menempel teman-teman. Nggak apa-apa yang satunya nggak menempel, tetapi yang sisi
salah satu sisinya harus nempel di antara kulitnya ini. Nah, kemudian kita ikat teman-teman dengan plastik. Saya memakai plastik PE teman-teman, yang sudah dirajang. Biasanya untuk dipakai plastik ini untuk plastik bungkus gula gitu ya. Bisa kita rajang dengan ukuran lebih kurang 1,5 cm, kemudian kita ikat seperti ini dan kita lilit. Nggak perlu terlalu kuat teman-teman, karena terong ini pohonnya cukup lunak ya, nggak keras ya, jadi nggak usah kita lilit terlalu kuat teman-teman. Setelah kita ikat seperti ini, nah kemudian kita sungkup dengan menggunakan plastik es ya teman-teman. Kita sesuaikan saja ukurannya. Ini saya potong. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ikat di bawahnya agar nanti penguapannya tidak terlalu tidak terlalu tinggi. Kita ikat di bawah, dan jangan terlalu kuat juga sih teman-teman, biar nanti embun yang ada di dalam plastik ini juga turun teman-teman. Nah teman-teman, setelah lebih kurang 10 hari, plastik penyungkupnya sudah bisa kita buka teman-teman, dan kelihatan pohon terongnya sudah tersambung dengan pohon rimbang. Sementara ranting pada pohon rimbang dilakukan pemangkasan agar makanan yang diserap oleh pohon rimbang ini terfokus kepada pohon terong dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman pohon terong yang disambungkan sebelumnya, dan sekarang sudah terlihat bunganya teman-teman. Bagaimana teman-teman, tertarik tidak? Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bersama saya Epen Pakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.